Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan rahmat, hari-hari yang penuh dengan ampunan, dan hari-hari yang penuh dengan pembebasan dari api neraka di dalam bulan yang berkah, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tetapi pada saat yang sama kita pun bisa mengambil satu pelajaran bahwasannya waktu itu berlalu begitu cepat, sehingga baru saja kita menghadapi bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan untuk bulan Ramadan, tetapi kita pada hari ini sudah masuk di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sehingga hal itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, bahwasannya puasa dalam bulan Ramadan itu ayyaman ma'dudah, hari-hari yang bisa dihitung. Artinya puasa itu bukan berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, tetapi hari-hari yang bisa dihitung, 29 atau 30 hari. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengupas tentang tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar. Karena 10 terakhir ini adalah puncak dari ibadah puasa, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Setidaknya ada 3 tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, tingkatan yang pertama adalah menghidupkan seluruh malam dengan berbagai macam ibadah, baik itu sholat wajib ataupun juga sholat sunnah, termasuk membaca Al-Quran, dan di dalamnya adalah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tingkatan yang pertengahan, yaitu menghidupkan sebagian besar, jadi tidak seluruh malam tapi sebagian besar, dengan ibadah-ibadah yang sudah tidak kita sebutkan tadi, ya, sholat, membaca Al-Quran, zikir, termasuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tingkatan yang paling rendah adalah mengerjakan sholat isya secara berjamaah, kemudian mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, maka hal ini disebutkan di dalam penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menghidupkan Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pada malam bertepatan turunnya Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian daripada menghidupkan malam. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin, wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka baginya pahala seperti sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka baginya seperti pahala sholat semalam penuh. Nah, ini menunjukkan bahwasannya semakin banyak ibadah yang dilakukan pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, akan semakin banyak peluangnya untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Tetapi minimal kita tidak meninggalkan sholat isya berjamaah ataupun sholat subuh berjamaah, apalagi nanti ditambah dengan apa? Sholat tarawih. Nah, maka ini adalah 3 tingkatan ya, bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan Lailatul Qadar ini diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW karena umur umat Nabi Muhammad itu pendek dibandingkan dengan umur umat Nabi-Nabi sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan dengan Lailatul Qadar, di mana keutamaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sehingga sisa hari yang masih ada ini ya, satu momentum untuk kita memperbaiki, meningkatkan ya kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menjadi nilai ukuran satu ibadah itu di akhir, bukan di awal. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhir ya, setiap kehidupan seseorang. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah karuniakan untuk mendapatkan malam kemuliaan, dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah ampuni dosa-dosanya setelah selesai daripada bulan Ramadan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.